Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, Damu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, ku rindu
Tuhan. Oh, duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. 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 Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau terus membawa kami sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bukan Engkau yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perkataan-perkataan-Mu yang menerangi jalan kami. Terima kasih. Di dalam segala perkataan-Mu tersedia segala sesuatu. Benarlah firman-Mu Tuhan. Jikalau Engkau yang menjadi gembala kami, maka kami tidak perlu apa-apa lagi. Engkaulah segalanya bagi kami. Perkataan-perkataan-Mu lah perkataan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap hari Engkau mengajari kami. Engkau memberi kami makan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Kekal selamat. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan semua, shalom. Selamat. Gimana kabarnya pagi ini semua? Suara saya cukup jelas kan? Shalom, selamat pagi. Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Yang di radio bagaimana ya? Udah oke ya? Di radio ada 3 ya. Baik. Tuhan ya. Nah, saudara. Ada sesuatu pagi hari ini yang
Mungkin saudara, apa yang kita dengarkan ya dalam interval waktu ke depan ini, saudara, karena memang saudara kita itu sudah mulai menerima perkataan-perkataannya ya. Sudah mulai mau gitu masuk ke sesuatu yang baru, bahkan sangat baru gitu. Nah, saudara, ternyata itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Saya landasi dulu ya dengan satu firman Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Saudara, satu kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Jadi saudara, firman itu harus kita bisa lihat menjadi satu kebenaran atau satu hukum. Nah, tetapi selanjutnya saudara, kita mesti tahu juga bahwa kebenaran-kebenaran itu atau hukum-hukum itu sifatnya juga karena memang kita ini dalam satu tahap pemulihan atau boleh dikatakan itu kita sedang berpindah daerah hukum, ya, daerah hukum kita itu berpindah dari sistem dunia kepada sistem kerajaan. Nah, jadi saudara, karena namanya kita masuk di dalam daerah kerajaan itu, maka hukum-hukumnya diperkenalkan, bahkan ini sebelumnya saudara tidak kita ketahui, ya. Jadi kita mesti setiap hari rela menanggalkan konsep-konsep lama ya dari pengenalan kita akan Tuhan. Harus rela gitu ya. Rela, tapi walaupun pakai kata harus ini saudara, tetap itu tergantung kepada seberapa kita punya iman bahwa Tuhan memimpin kita. Gitu ya. Seberapa apa namanya ya? Seberapa percayanya kita bahwa memang benar Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang mengajari kita. Kalau saya katakan Tuhan di sini, ini rohnya ya. Nah, saudara, perkataan-perkataan Tuhan ini yang nanti setiap hari kita akan diperbaharui gitu ya. Itu ada landasannya gitu. Landasannya pertama adalah ketulusan hati kita untuk percaya bahwa Dia memang sedang memimpin kita. Firman-Nya, perkataan-perkataannya. Jadi sebetulnya yang kita lihat atau yang kita masuki, ini saudara, harusnya sih nggak ngomong seperti ini lagi ya, karena beberapa kali saya temukan begitu saya ngomong seperti ini gitu, itu kayak ada sesuatu yang bisa menyimpang lagi gitu. Misalnya ketika saya ngomong seperti ini misalnya ya. Perkataan Tuhan itu saudara, kadang-kadang saudara kita itu kan belajar. Saya juga belajar selalu memperhatikan gitu. Karena benar-benar kan baru gitu. Benar-benar baru, tapi karena kita semakin luas gitu. Nanti saudara juga pasti punya pengalaman. Ya. Kita semakin luas, kita semakin ya, luas bahasanya ya. Itu kita tidak lagi kita tidak akan gagap lagi. Ya, kita tidak akan kaku lagi,
kita akan semakin melihat bahwa Tuhan itu benar-benar semakin hari semakin nyata dalam pengalaman kita. Lewat pengalaman kita dulu ya. Dia kan semakin nyata dan semua misteri yang di masa kepercayaan kita yang dulu itu akan tersingkap dengan sendirinya. Bukan karena saya yang menjelaskan kepada saudara, tetapi pengalaman saudara sendiri akan menunjukkan hal itu. Ya, pengalaman saudara sendiri akan menunjukkan hal itu, saudara. Sehingga saudara, oh begitu ya maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi semua misteri kita tahu kan, di mana surga, jalan, kebenaran dan hidup. Apalagi saudara, tentang peristiwa perjamuan kawin anak domba, tentang ayo dengar mempelai datang. Terus dia yang datang di awan-awan permai. Praktis saudara, itu mau tidak mau saudara, konsep lama kita itu akan digantikan dengan konsep yang sama sekali baru. Disinilah kita akan mengetahui bahwa itu Tuhan. Saudara, selama ini kita tidak sadar bahwa ternyata kemajuan teknologi itu, saudara, adalah satu pertanda sebetulnya bahwa sudah begitu tertinggalnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, begitu kita mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita rela melupakan konsep kepercayaan kita yang lama, maka semakin hari saudara, kita itu akan semakin rasanya itu deg-degan. Deg-degannya gini. Wow, Tuhan seperti itukah gitu. Kadang sepertinya kita nggak percaya kita sudah ada di dalam semua apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita semakin takjub. Dan ternyata seperti itulah cara Tuhan melepaskan kita dari segala sistem dunia ini. Jadi bukan dengan mujizat-mujizat, bukan dengan hal-hal supranatural lagi gitu. Tetapi ketika kita mulai mempercayai, menghidupi dan mengalami firman itu sendiri, maka selama ini pengetahuan kita tentang firman itu, yang dia adalah perisai kita, dia adalah perlindungan kita, dia adalah sukacita kita, dia adalah damai sejahtera kita, dia hidup kita, dia minyak kita. Wow, dia hidup kita. Apalagi saudara? Itu nyata benar. Jadi bukan lagi begini. Kalau konsep yang lama, saudara, kita itu telah membuat satu pemahaman-pemahaman tentang Tuhan gitu. Atau cara-cara bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu. Itu saudara, kebanyakan itu adalah gagasan kita gitu. Tetapi di yang sekarang ini benar-benar dia yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Ini sesuatu yang tak pernah kita benar-benar bayangkan. Kalau ternyata bisa begitu. Nah, gitu. Kalau dulu bayangan kita, saudara,
seperti pengalaman seseorang mengalami pekerjaan Roh Kudus lah, bahasa roh atau apa gitu, bernubuat. Gitu ya. Itu kan kita seperti merasa dulu karena saya pernah belajar bernubuat gitu, tahu artinya. Karena diajarin tentang menggunakan imajinasi, tahu artinya. Gitu ya. Bagaimana punya penglihatan dan segala macam. Gitu. Nah, tetapi itu kadang kita seperti ada yang mengendalikan gitu. Dan ternyata itu kan kita seperti karena kita tulus aja gitu, karena kita tulus aja Roh Kudus gitu ya. Karena ada ayat yang mengatakan hidup dipimpin oleh Roh gitu. Ya. Nah, tetapi perbedaannya sekarang, dia itu firman itu yang kita makan itu, saudara, tiap hari kita makan itu artinya mulai berani mempercayainya, dan kebenaran-kebenaran atau firman yang kita makan itu artinya adalah kebenaran itu kita sudah mulai rela menggantikan pemahaman kita yang lama. Jadi kita itu mau maju terus gitu. Tapi ternyata ketika kita mau maju terus itu, ternyata itu juga Tuhan gitu. Tetapi bekerja sama dengan iman kita gitu. Jadi benarlah saudara, konsepnya itu, jadi kenapa kita mesti dihakimi? Jadi kata dihakimi itu ternyata bukanlah kita mengalami penderitaan secara badani gitu, bukan. Itu bukanlah hal yang esensi gitu, bukan. Tetapi penghakiman itu adalah ternyata dia berfirman, perkataan-perkataannya itu menggantikan segala gagasan kita. Sehingga saudara, awal-awalnya orang yang mau memasuki area ini gitu, itu seperti para rasul gitu. Dia yang mengalami goncangan dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Salah satu contoh yang paling kelihatan di dalam Alkitab itu adalah Paulus gitu. Sampai dia mengatakan aku manusia celaka. Sampai dia mengatakan begini, lebih baik namaku tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Yohanes juga begitu. Ketika dia dibawa ke sorga gitu, melihat, naiklah kemari katanya. Waktu dia mendengarkan suara yang pernah dia dengarnya dulu. Jadi saudara, dia sampai mengenalkan suara Tuhan itu gitu. Dia kenali suara Tuhan yang dulu. Kan itu kan sudah umurnya 80. Ya. 80 apa 90 saya lupa. Dulu itu ketika dia bersama dengan Tuhan kan itu kan umur 30. Di bawahnya paling. Ya. Berarti kan sudah boleh dikatakan di atas 50 tahun. Pengalaman itu gitu. 50 tahun. Tapi dia bilang, suara yang pernah aku dengar dulu. Berarti dia kenali suara itu. Ya, dia kenali, tetapi dia itu berbeda gitu. Kok suaranya kali ini kok berbeda gitu. Sampai membuat dia suaranya itu seperti desau air bah katanya gitu ya. Nah, yang membuat dia itu tersungkur seperti orang mati gitu. Lalu Tuhan datang mengangkat dia. Beberapa kali saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, di situ ada satu malaikat datang, lalu dia mau menyembah gitu. Saya yakin saudara, dia itu bukan mau menyembah malaikat. Tetapi pada waktu itu, si malaikat itu hampir mirip dengan Tuhan itu sendiri. Makanya dia sampai mau menyembah. Jangan sembah aku katanya.
Aku adalah hamba sama seperti engkau. Tahukah saudara? Semua nanti tulisan di dalam Alkitab itu semua akan diterangkan oleh Tuhan sendiri. Dan sama seperti Tuhan mengatakan, ketika dia bersaksi tentang Taurat, dia mengatakan bahwa itu Tauratmu. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Atau untuk mengatakan, masa itu sudah selesai. Digantikanlah dengan masa pekerjaannya dia di atas kayu salib. Perhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Itu semua melampaui Taurat. Ketika ada orang kedapatan berzina, dia nggak menghukum. Padahal hukum Taurat harus menghukum. Gitu. Ketika masalah hari Sabat, dia malah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia seperti sengaja melanggar. Tetapi sebetulnya dia bukan sedang melanggar. Tetapi pada kenyataannya, lihat loh. Anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Jadi jangan buat dirimu diintimidasi atau diperbudak oleh hukum itu. Tujuan daripada hukum itu adalah memberikan kehidupan. Sama tentang makanan juga. Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar katanya. Dari situ dikatakan semua makanan tidak ada yang haram katanya. Semua makanan suci katanya. Dengan pernyataan itu, saudara, bukan berarti, saudara, jadi kita sembarang makan sebetulnya. Tetapi jangan buat hukum itu menghukum engkau gitu. Jadi ketika dia datang, Tuhan itu sendiri datang. Maka hukum yang lama itu sudah nggak berlaku lagi karena Tuhan sudah datang. Sama dengan yang sekarang ini, saudara. Ketika firman-Nya menyatakan bahwa dia sudah datang kedua kali. Saudara jangan lihat tanda-tanda. Nanti saudara kecelek. Yang saudara butuhkan adalah mempercayai bahwa sudah masanya sekarang. Kebenaran sederhana ini, saudara, hanya mempercayai bahwa Tuhan sudah datang. Dan saudara menerima dia masuk di dalam rumah saudara. Masuk di dalam hati saudara. Dan mengizinkan Tuhan yang baru dalam tanda kutip ini mulai mengajari dan membongkar konsep-konsep yang lama tentang kepercayaan saudara kepada Tuhan. Apa saja yang di dalam Alkitab sama seperti Taurat itu, saudara lihat bagaimana caranya Tuhan. Ketika dikatakan tentang berzina kan harus melakukan dulu. Sementara Tuhan bilang kalau kamu memandang saja itu sudah berzina. Itu satu hal yang berbeda, saudara. Itu hukum yang tertinggi. Jadi benar-benar saudara itu di atas. Nah, sama dengan kedatangan Tuhan. Yang kedua ini, itu membuat semua hal yang lama ini digantikan dengan yang baru. Jadi semua orang sampai dengan hari ini itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Semua orang masih bilang seperti ini. Dia sudah mau datang. Karena melihat tanda-tanda, sibuk melihat tanda. Peperangan terjadi, ini terjadi, tanda binatang mulai semakin ini, katanya begitu ya. Orang sibuk di situ. Tetapi dari situ ketahuan mereka tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan.
Salah satu bukti orang mempunyai hubungan dengan Tuhan yang benar, maka dia itu sudah bersama dengan Tuhan. Coba ingat saudara, ketika kita satu pemahaman begini, Tuhan merampas kita. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara memakan firman itu. Dan memahami perkataan itu seperti seharusnya yang kita pahami. Saudara dulu mungkin saudara berpikir begini, masa sih saya sudah dirampas? Masa sih itu berbicara mengenai saya? Bukankah itu berbicara mengenai Mesias gitu? Bukankah dia itu harus jalan di dalam kita? Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun, merenovasi kita, menghakimi kita. Jadi bukan manusia, bukan pengertian manusia. Bahkan bukan, jadi saudara nggak tergantung dengan hikmat saya. Tidak. Bahkan hikmat saya secara manusia harus rela setiap hari. Terkadang saudara mungkin sudah nyata sekali gini. Ini dia ya. Tetapi itu pun akan menghalangi keleluasaan Tuhan memimpin kita. Akan menghalangi. Begitu kita punya gagasan, begitu kita punya konsep, tapi kita nggak mau datang lagi kepada Tuhan untuk dihakimi oleh Dia. Maka disitulah si jahat itu mencoba memberikan. Jadi dia itu terus kayak mengikuti gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi dia itu mau mencoba menjatuhkan kita. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami kekeliruan-kekeliruan. Walaupun dalam proses kita seperti sekarang ini, saudara. Tuhan izinkan itu adalah demi kita mengetahui bagaimana sebetulnya si jahat itu merusak manusia pada awalnya. Dan dengan pengalaman itu kita jadi tahu, oh itu sebabnya ya dulu Tuhan Yesus itu dia benar-benar berjaga-jaga dalam hidupnya setiap pagi. Dia cari wajah Bapaknya. Perkataan-perkataannya itu dia sangat hati-hati gitu. Ketika tentang Lazarus, dia bilang dia sedang tertidur. Ini penting saudara perkataan itu. Jadi ketika kemarin saudara saya lagi dari beberapa hari ini ya, ketika kita makamkan gitu ya. Tahukah saudara, itu sepanjang dari hari pertama, dari sejak dipanggil Tuhan itu ya. Tahu nggak di dalam hati saya mengalami satu begini. Ini ada satu pengertian yang baru yang akan Tuhan singkapkan gitu. Tentang kematian. Tetapi di situ saudara, saya seperti tertahan gitu ya, mau nggak bisa menerangkan di situ. Saya coba sebetulnya menerangkan di situ dari ini, saudara. Saya tidak mau pakai konsep gitu ya. Nah, tetapi saudara rasanya itu, aduh, nggak bisa gitu. Jadi makanya saudara ketika kemarin saya bilang ke anaknya Bapak itu, nanti besok kami mau ke rumah gitu. Saya ketika dia bilang, oh saya besok sudah mau berangkat Pak, siangnya gitu. Kan datang malam kemarin kan. Nah, kami datang malam ke situ. Pada waktu itu karena hari Minggu saya bilang itu, saya sempat dalam hati saya apakah dirubah jadi malam ini gitu. Tetapi dalam hati saya tidak. Saya ikutin aja. Karena ya sudah cukup untuk dia gitu.
nanti kamu akan lihat. Makanya saudara, ketika saya tahu namanya Samuel gitu. Jadi tadinya saudara, jadi ternyata saya tanya semalam itu ya. Itu ternyata dari anaknya yang nomor 2 paling bungsu itu Mbak Elsa ya. Nomor 2 paling bungsu. Elsa. Itu saya tanya gitu semalam. Sudah berapa lama nggak jumpa sama abang kalian ini? Saya bilang. Wah, dari masih kecil, dari SMP kali ya. Sudah nggak pernah, berarti sudah berapa tahun gitu. Ya, mereka nggak pernah ketemu. Oh. Dan saudara, jadi waktu sebelum abang mereka itu ini ya, itok mereka itu datang, itu si Inang kan itu mengandungi pakai opung Firman katanya. Jadi katanya pikirnya itu nama cucunya itu Firman, ternyata Samuel gitu. Saudara ketika Samuel gitu saya ingat. Saudara, tahukah saudara tidak ada yang secara kebetulan gitu. Jadi ketika Pengkhotbah 3 ayat 11 itu ya, mau hari Minggu saya sampaikan itu rasanya kemana ya, dari mana tadi Pengkhotbah 3 ayat 11 ini muncul. Karena itu jelas sekali saudara. Tuhan ingatkan tentang lemparkanlah rotimu ke air gitu. Saya pikir tadinya ayat itu ada di kitab Amsal gitu. Ya, puji Tuhan kita bisa dari aplikasi Alkitab itu kan kita bisa tahu gitu ya. Nah, ternyata itu di Pengkhotbah gitu. Seperti itu caranya. Jadi saudara, saya batalkan. Ya. Sudah tetap Senin gitu. Iya, Pengkhotbah 11 ayat 1 gitu. Nah, saudara, dari situ saudara saya mulai belajar gitu. Oh, sistem kerja Tuhan seperti itu ya, menerangkan. Nah, tapi saudara, dalam hati saya Tuhan akan terangkan di sini. Akan jelaskan di sini. Saya sambil menunggu dalam hati saya, bagaimana ya? Karena saudara, dari tadi malam juga saudara, saya mau menjelaskan gitu tentang ketika Tuhan bicara tentang Lazarus itu tidur. Tahukah saudara, memang sebetulnya orang mati itu harusnya dia tidur. Jadi orang mati ketika dikatakan berbahagialah, Wahyu pasal berapa kemarin? 11 ya. Pasal 14 ya. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Jadi mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka katanya. Jadi ayat ini adalah untuk orang yang sudah ada perbuatannya. Jadi bukan untuk orang yang hanya mati dalam Tuhan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi saudara, orang yang selama dia hidup saudara. Jadi tentang bagaimana, di mana mereka sekarang saudara. Jadi sama seperti kita ini sekarang. Walaupun nampaknya kita di tempat yang sama ini. Tempat yang sama ini ya. Sekarang kayak gini. Tetapi kan kita itu kan ada di tempat-tempat yang berbeda. Di rumah kita masing-masing. Bahkan ada yang di kota saudara. Dari yang radio, ada yang di tempat lain lagi. Mereka mendengarkan. Mereka yang di radio tidak bisa kita saling melihat. Tapi kita yang di sini bisa saling melihat. Tetapi kekuatan imajinasi kita itu boleh, karena kita mendengarkan perkataan ini, itu boleh membawa saudara seperti kita ada di dalam satu ruangan bersama. Itulah kekuatan imajinasi kita. Tahukah saudara,
Ketika Tuhan mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Jadi saudara, perkataan kita itu ternyata bukan masalah kita mengikat atau melepaskan orang. Ketika kita doa pelepasan, bukan. Tetapi juga perkataan itu kalau keluar dari mulut kita dan kita pahami, sekarang bagi kita tidak ada kematian. Orang itu hanya masalahnya dia tak punya tubuh lagi. Itu saja masalahnya. Mengenai di mana dia, jangan saudara bilang, oh dia ada di dunia orang mati. Seolah-olah jauh dari kita. Masih ingat nggak saudara ketika kita itu bersentuhan dengan dunia orang mati? Begitu kita pikir, konsep kita, wah jangan-jangan. Begitu kita tanpa sadar ketika kita melayani orang, kita menjadi sensitif. Jadi kehadiran mereka kita rasakan. Tetapi begitu kita yakin, kita bilang, tak bisa. Begitu kita nggak bicarakan lagi, tahukah saudara? Mereka tidak punya akses sedikit pun kepada kita. Hanya dengan apa? Dengan pemahaman, dengan perkataan kita, dengan keputusan kita. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, kita sudah dirampas. Tahukah saudara? Maka perlahan-lahan saudara, alam pikiran kita ini jadi bersih. Yang tadinya kita itu masih sulit untuk melepaskan diri dari dunia ini. Begitu kita memakan firman Tuhan, begitu kita menerima perkataan Tuhan bahwa kita sedang ada di tahtanya, perlahan-lahan semua pengaruh dunia ini tidak punya kekuatan atas kita. Itulah yang terjadi. Termasuk segala perbuatan-perbuatan jahat sekalipun, apapun itu, yang melanggar. Itu saudara, perlahan-lahan saudara, kita itu seperti hidup di dunia lain. Jadi saudara, orang-orang yang mati ini sebetulnya kalau mereka, jadi nanti saudara mereka itu seperti belum sadar kan dalam banyak pelayanan kita kan. Mereka belum sadar kalau mereka belum mati. Sampai ketika dikuburkan, teringatlah mereka. Oh seperti ini dulu orang mati. Lalu dia masih mencoba gitu loh. Masih mencoba, dia belum tahu gitu loh. Memang dia mulai melihat. Seperti ada kehidupan di sana gitu. Tetapi saudara, dia mulai begini, dia mulai bertanya-tanya gitu. Dia mulai bertanya-tanya dan kalau dia tidak punya minyak, tidak punya pengalaman akan firman, maka dunia itu dia ada di dalam kegelapan. Disitulah mulai terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara. Karena apa saudara? Dia itu akan dikumpulkan dengan orang yang satu ras dengan dia. Terjadi perpisahan saudara. Jadi di area mana dulu pikirannya, jiwanya, tetaplah dia masih di area itu. Kalau misalnya dulu sih juga nonton apa gitu ya. Di akhir hidupnya. Dia masih di area situ. Jadi saudara, kalau selama hidup orang itu tidak bisa, sama seperti saudara nih di sini. Kalau saudara sampai hari ini tidak menemukan Tuhan, tidak memakan firman Tuhan, saudara tidak punya akses untuk hidup yang kekal. Saudara tidak bisa masuk ke Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu adalah satu tempat di mana hanya orang-orang yang sudah dibawa kepada satu taraf di mana pekerjaan Tuhan atas hidupnya itu
sudah bekerja. Pengelolaan Tuhan atas hidupnya itu sudah bekerja. Jadi kalau dia belum menaklukkan kita dengan firman-Nya, maka ketika terjadi sesuatu di dalam kita, kalau sampai kita meninggal, belum kita mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, dan kita belum melihat bagaimana Tuhan itu nyata hidup di dalam kita, maka kita itu juga pasti akan mengalami ratap dan kertak gigi. Jadi sebetulnya ratap dan kertak gigi itu bukan hanya di dunia orang mati. Sekarang ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau sampai saudara keluar dari komunitas ini bukan ancaman, bukan. Tetapi saudara akan ketahuan nanti. Dan begitu keluar, saudara itu entah apa yang terjadi ya, entah apa yang membuat itu sampai akhirnya entah mungkin karena teguran atau apa gitu ya. Jadi saudara keluarlah gitu. Itu di dalam hati saudara, pikiran saudara, seperti yang kemarin misalnya, aku nggak sanggup katanya. Itu sebetulnya, tahukah saudara, itu Tuhan yang membuat. Sampai akhirnya orang itu akan menemukan bahwa akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka mau gabung lagi, rasanya malu gitu loh. Padahal kita terima. Nggak ada masalah. Saudara, mungkin tadinya kita pikir, karena nanti karena mungkin saya radikalnya saya gitu kan. Kan saya sudah bilang, apakah orang yang terima itu, apakah mereka jadi nggak bisa di sini? Tetap bisa. Tetapi ada sesuatu, saudara. Ada sesuatu yang benar-benar nanti membuat kita tidak bisa memaksakan diri kita. Saya mau tetap ada di situ. Kalau kita nggak berubah. Kalau pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak kita terima dan kita alami, dengan sendirinya akan tersingkir. Dan orang akan mengalami ratap dan kertak gigi. Ini waktunya, saudara. Bukan masalah begini, saudara. Bukan masalah benar nggak itu sudah waktunya ya? Bukan. Tetapi ketika saya mengatakan sudah waktunya, tahukah saudara, itu firman. Ketika misalnya saya katakan dengan pengertian yang baru sekarang, sejak hari ini berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tahukah saudara? Kalau itu sudah dalam konsep yang baru dalam pikiran kita, maka lambat atau cepat itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Dan kita nggak perlu menunggu kapan ya itu terjadi. Tidak. Segala sesuatu di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang, bukan aku akan datang. Bukan. Aku datang segera. Katanya. Bagi orang yang tidak mau dirinya itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara tahukah saudara, berkali-kali Petrus atau Thomas kan bilang begini, Tuhan, Engkau bilang kami tahu jalan ke situ. Gimana kami tahu jalan ke situ? Itu firman, saudara. Makanya dia bilang, aku pergi ke rumah Bapa supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Tahukah saudara, selama ini kan orang itu selalu, manusia itu mencoba sampai mencari bahasa aslinya. Tahukah saudara? Kalau orang Batak bilang,
sampai mandi pun mereka tidak akan mengerti. Sampai jungkir balik, sampai mereka temukan yang aslinya, mereka tidak akan pernah ngerti. Selama mereka tidak mau melepaskan konsep doktrin mereka tidak akan mengerti perkataan itu. Selama mereka tidak mau tunduk, nyerah di kaki Tuhan dan membuang semua konsep di sini, mereka tidak akan tahu surga di mana. Mereka tidak akan tahu Yerusalem baru. Tidak akan pernah bisa memasukinya. Mereka tidak akan pernah mengerti apa namanya mempelai. Apa namanya perjamuan kawin anak domba. Tidak akan pernah mengerti selama-lamanya. Karena mereka hanya murid masa lalu. Bukan muridnya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridmu. Artinya apa? Kita yang pertama dulu harus jadi muridnya Tuhan. Bukan muridnya Alkitab. Bukan muridnya Paulus. Bukan murid siapapun orang kudus di muka bumi ini. Kita harus jadi muridnya Tuhan. Makanya kita semua di sini. Tahukah saudara? Ketika berkali-kali saya mengatakan kepada saudara. Bahwa semua kita ini sama-sama mendengar. Tahukah saudara? Diam-diam perkataan itu seperti memagari saya, saudara. Karena, saudara, kalau bukan dengan pernyataan itu, saudara, si iblis itu bisa tipu saya. Karena apa, saudara? Karena dia akan begini, dia akan coba mengelabui saya, gitu. Oh, saya, gitu. Bukan. Tuhan. Firman-Nya harus berdaulat. Makanya saudara benar-benar saudara kebiasaan saya sekarang itu saudara benar-benar begini. Ketika Tuhan bilang kamu akan jadi soko guru dalam bait suci ku katanya. Benar-benar perkataan itu saya makan saudara. Saya makan maksudnya begini. Saudara, manusia pada umumnya mereka suka ada di luar, ada di pelataran. Mereka suka melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi pelaku pelayanan. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Hamba itu pelaku pelayanan. Itu tetap ada di luar. Tapi anak tinggal dalam rumah. Saudara mau jadi anak atau pelaku pelayanan? Tahukah saudara pelaku pelayanan? Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Iblis itu pelaku pelayanan. Jadi dia nggak pernah bisa. Tahukah saudara maksudnya apa? Toh memang kan saudara, itu tadinya di dalam Allah. Artinya begini. Segala sesuatu yang lama di masa kekekalan dulu. Tadinya yang ada dalam diri Allah ini. Semua yang buruk, segala pemberontakan, segala hal apapun. Tahukah saudara? Itu akan dibakar dalam apinya. Tahu nggak artinya dibakar dalam api? Api itu firman, perkataan. Jadi api yang keluar dari mulut Allah itu, dari mulut Tuhan itu, menghanguskan semua yang ada. Membakar habis. Itu perkataan. Tahukah saudara? Ketika dikatakan anyah, itu mengerikan sekali. Saudara pernah lihat orang yang sakit mental? Saudara, penganiayaan yang paling sadis adalah merusak mental.
Itu sebabnya saudara. Tujuan daripada tanda binatang itu benar-benar saudara membuat orang itu nggak bisa kembali kepada Tuhan. Itulah arti tanda binatang. Dan tahukah saudara? Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Dalam waktu ini lihat saudara, begitu sudah selesai tahapan yang kemarin itu. Tahukah saudara? Kalau saudara perhatikan perkembangannya, sekarang ini saudara, itu peperangan makin memuncak, makin memanas. Saudara, itu semua adalah kedaulatan Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam satu zaman yang baru. Dan kita sudah ada di zaman yang baru. Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang selalu baru, maka kita akan melihat lama-kelamaan kita mesti rela konsep kita yang lama diganti dengan konsep yang baru. Saudara, ketika saya kemarin mendoakan doa Bapa kami berkali-kali gitu, kalau saudara ingat ya di ini ya. Tahukah saudara? Dalam hati saya begini. Ada dalam hati saya begini. Betapa sulitnya kamu keluar dari konsep yang lama. Tahukah saudara? Nama juga begitu. Di zaman Taurat, orang memanggil Tuhan itu Yahweh. Yesus memanggil Eloah. Allahku, Allahku. Tetapi kita di zaman perjanjian baru memanggil Allah itu Yesus. Oke? Nama Yesus itu adalah untuk pekerjaan kasih karunia. Sekarang dia nggak pakai nama itu, tetapi esensinya sama. Tahukah saudara, perdebatan sekarang ini saudara, ada orang yang sudah mulai dibawa ke ranah ini. Saudara, dipaham daripada orang-orang Muslim gitu ya. Di lubuk hati mereka, kalau saudara perhatikan, selalu ada pokoknya Allahku yang benar. Sama juga di dalam diri orang Kristen. Allahku yang benar. Harus Yesus pokoknya. Harus terima nama Yesus pokoknya. Dan itulah yang membuat kita pecah. Konsepsi agama. Padahal sudah benar-benar adalah pencipta langit dan bumi. Tetapi di lubuk hati kita selalu ada pokoknya orang itu harus jadi Kristen dulu baru bisa masuk surga. Padahal waktu membuktikan bagaimana saudara orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, hamba Tuhan, atau apa sajalah yang sudah punya karunia, punya bahasa roh, punya apa saja. Kita sudah bisa lihat masing-masing. Apakah benar Kristus itu hidup dalam mereka? Kita tahu masing-masing. Bagaimana mereka serakahnya dengan uang. Bagaimana tidak mau merendahkan diri. Apalagi kalau dia sudah jadi top. Jadi hamba Tuhan yang besar. Punya jemaat yang banyak.
Apakah dia masih bisa merendahkan dirinya? Kalau misalnya ada jemaatnya mungkin yang dia tahu kah? Ada jemaatnya mungkin yang ada di tinggal di emper-emper gitu, nggak akan tahu. Yang dia tahu hanyalah rumah jemaatnya yang kaya. Apakah dia bisa menikahkan orang yang sederhana mungkin? Kalau misalnya orang yang sederhana itu mungkin dia cleaning service gitu. Oh, saya mau Pak Pendeta utama yang memberkati pernikahan kami. Bisa kah? Itu biar yang PDP aja. Dari situ kita lihat. Berarti sebetulnya Kristus nggak pernah hidup dalam mereka. Karena Kristus nggak seperti itu. Kristus itu rendah hati. Dia Allah. Rela jadi manusia. Jadi dari situ kita boleh melihat bahwa walaupun dia menyebut dia sudah dibaptis kah, dia sudah jadi hamba Tuhan kah, tapi ternyata dia tak punya hubungan atau kesamaan sama sekali dengan yang dia percayai. Berarti harus ada satu question mark. Tanda tanya besar. Sekarang ini dengan wabah yang kemarin terjadi pemisahan. Mana yang benar punya iman, mana sebetulnya yang punya iman tipuan. Tetapi mereka bilang punya iman. Ketahuan sudah. Mana gereja yang benar, mana yang bukan. Mana pendeta yang rela kehilangan nyawa dengan yang tidak mau kehilangan nyawa. Kemarin mungkin orang menganggap saya mungkin, wah sok beriman. Lihat nanti sok-sokan. Terbukti saudara. Ini sudah mau berlalu nih. Yang kemarin. Perjalanan segera dibuka kembali. Tanpa harus punya kartu itu. Ya. Ini firman, saudara. Ini perkataan. Apa yang dilepaskan di bumi, terlepas di sorga. Karena kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Kita sudah ada dalam kerajaan 1000 tahun. Pemaksaan tidak akan ada lagi. Sekarang tergantung kepada saudara sekarang. Sudah waktunya mengambil keputusan benar-benar makan firman Tuhan. Menerapkannya dalam hidup kita. Izinkan dia menyelidiki hati saudara. Keputusan-keputusan yang saudara ambil. Saudara, ketika Tuhan bilang, kamu tahu jalan ke situ. Itu murid masih bingung. Saudara, Tuhan bilang, aku pulang ke rumah Bapa katanya. Di mana sih rumah Bapa itu? Di mana sih? Kenapa? Hah? Oh. Di mana rumah Bapa? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami katanya. Filipus bilang begitu kan? Filipus, aneh juga kamu. Tahukah saudara? Mereka itu benar-benar nggak paham loh. Bahwa Tuhan yang di depan mereka itu, manusia yang di depan mereka itu adalah Allah itu sendiri.
Karena jadi pada waktu itu kenapa Tuhan bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Tiba-tiba Petrus kan bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu itu saudara, iblis dengar juga. Karena kan iblis itu kan ada di dalam manusia juga. Makanya ketika dia habis dapat pewahyuan itu, tidak berapa lama kan, dia juga dapat pewahyuan dari iblis kan. Petrusnya kan. Oh, iblis juga jauh di mana? Enggak. Jadi kepada jemaat yang di mana itu, Pergamus itu, aku tahu di mana kamu tinggal, di tahtanya iblis. Apakah Tuhan pusing dengan tahta iblis itu? Tapi tahu nggak saudara? Memang pada waktu itu saudara, kuasa dunia kegelapan yang ada di Pergamus itu sangat kuat gitu. Tetapi tahu nggak saudara? Itu menjadi kuat hanya ketika ada firman itu. Berarti begini saudara. Apa yang keluar dari mulut kita saat itu. Ketika Tuhan katakan kepada saudara, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Pikiran kita bilang, kemana? Karena konsep pikiran kita itu adalah tempat. Seperti kita sekarang. Dia pergi kemana gitu loh. Tuhan sudah katakan berkali-kali kepada mereka, tinggallah di dalam aku. Aku di dalam kamu. Tinggallah dalam firmanku. Firmanku tinggal dalam kamu. Orang selalu berusaha ingin berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun gak bisa berkenan. Yang dia mau cuma satu. Tinggal di dalam aku. Dengerin perkataan-perkataanku baik-baik. Semua yang kamu lihat ini, keadaanmu yang susah, yang menderita, kamu mengalami ini, kamu mengalami itu, semua itu bohong. Dan itu akan habis lenyap. Tapi perkataanku tidak bisa hilang lenyap. Berarti satu-satunya harta yang kita punya, yang ada tinggal di dalam kita, cuma satu, perkataan-perkataannya. Perkataanmu. Berikan kehidupan, perkataanmu. Kanku kekuatan, perkataanmu. Lepaskanku dari ketakutan, perkataanmu. Berikanku pengharapan. Saudara, perkataan Tuhan itu adalah kehidupan kita, kekuatan kita, harta kita, apalagi yang kita punya. Karena semua ini akan habis lenyap. Ini semua seperti adalah pengujian bagi kita ketika kita diberkati, ketika kita punya uang banyak gitu. Hati kita melekat nggak ke situ. Ketika kita menderita, kita diizinkan semua, kita hanyut nggak dengan itu. Masih bisakah kita lihat Tuhan? Tuhan kita bisa lihat dari mana? Perkataannya, saudara. Jadi kalau dia bilang, kamu tahu jalan ke situ. Renungkanlah itu seumur hidup. Kalau dia bilang, kalau kamu melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Percayailah. Sisa hidup Petrus dihabiskan hanya dengan begini. Tuhan, apakah aku sudah mengasihi Engkau? Ketika dalam perjalanan hidupnya,
rasanya dia itu belum memberikan yang terbaik untuk Tuhannya. Perkataan Tuhan yang mengatakan, nanti kamu tua, kamu akan mengerti. Di masa tuanya itu, saudara, ketika dia mau menyerahkan tubuhnya itu untuk disalib. Tahukah saudara? Apa kamu nggak percaya ya? Bahwa aku di dalam engkau. Apa kamu nggak percaya ya? Bahwa engkau sudah bersama dengan aku. Tahukah saudara? Sekarang mengenai orang-orang mati kan. Ini ya, lihat yang ada yang suaminya meninggal ya di sini ya. Atau ada yang kehilangan orang tua ya, lama. Tahukah saudara? Siapapun saudara. Apapun itu. Saudara, sekarang perkataan kita didengarkan di dunia orang mati. Tahukah saudara? Dari antara mereka. Saudara, sekarang inilah masanya ketika firman dilepaskan. Ini adalah firman penghakiman bagi mereka. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di alam roh. Dimanapun itu alam roh itu. Jadi sekarang saudara, mereka itu ada di mana? Saudara, para orang tua, mereka itu biasanya akan kembali kepada leluhur mereka. Makanya sampai ada buat kuburan yang segala macam itu. Mereka terkumpul di sana. Tetapi saudara, kalau ada di antara mereka yang mulai mau mengarahkan hatinya untuk mendengarkan suara yang lain ini dan dengarkan. Ketika Tuhan bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Itulah sebabnya dia turun. Tahukah saudara? Perkataan kita sekarang. Perkataan Tuhan. Ketika kita mengatakan kita ini satu dengan Tuhan. Dan Tuhan dengan kita. Di dalam perkataan yang kita ucapkan. Tahukah saudara? Kita sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Dan mau tidak mau, segala kejahatan-kejahatan di dalam kita, itu mau tidak mau akan disingkirkan oleh Tuhan dengan sendirinya. Tergantung seberapa mau kita dihakimi oleh Tuhan. Seberapa banyak kita mau nggak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat. Saudara akan melihat semua kenyataan daripada firman-Nya itu menjadi kenyataan. Saudara, jadi kemarin selama beberapa hari itu saudara, itu benar-benar di sini Tuhan bilang. Dia mendengarkan perkataan itu. Tapi kamu ingat, ketika berapa kali kamu menyampaikan perkataan-perkataan tentang Tuhan kepada dia. Kamu ingat waktu terakhir kali dia mau mengembuskan nafasnya yang terakhir? Kan sulit kan dia mengulangi doamu kan? Karena apa saudara? Dia itu dicengkram oleh roh-roh yang lain. Yang dulu mungkin belum sempat diucapkan. Tapi ketika terakhir saya pulang itu, saya bilang, haleluya. Respon dia juga, amin gitu. Tahukah saudara? Ada setitik harapan. Dan tahukah saudara? Ketika saya ucapkan tentang anaknya. Ketika pada waktu itu saya fokus terhadap anaknya ngomong. Sama seperti Abraham bersuka cita melihat hariku, kata Tuhan.
Itu firman. Pada saat itu ketika Tuhan ngomong, karena dia itu kan Allah itu sendiri. Yesus itu dalam rupa manusia. Itu misteri. Sekarang ini baru kita mengerti sekali. Dia adalah Allah itu sendiri. Ketika dia mengatakan perkataan itu tiba-tiba Abraham yang di alam roh itu benar-benar seperti melihat. Benar-benar melihat. Dan pada waktu itu saudara, mata Abraham itu terbuka. Itu karena apa? Firman. Hari ini. Selama 100 hari, 300 hari lebih, 350 hari. Setiap perkataan yang saudara dengar adalah firman Tuhan. Dan kalaupun itu masih bercampur dengan mungkin dengan gagasan saya, dengan apapun itu. Tapi tahukah saudara, makin lama perkataan Tuhan itu makin murni. Karena apa? Kita rela menanggalkan konsep kita. Ternyata inilah tujuan. Kita itu duduk di kaki Tuhan. Menantikan Dia. Saudara, saya nggak dipaksa saudara untuk setiap hari. Tapi dengan sendirinya. Saya nggak tahu juga. Beneran saudara. Dan berjumpa dengan orang pun kalau begitu sudah ini. Dia yang atur. Wow. Pekerjaan ini makin meluas. Saudara, mari tangkap masing-masing untuk saudara ya. Kita ini keluarga dalam Tuhan. Beneran kita keluarga. Wow, tahun 2022 ini menjadi tahun sukacita bagi kita, saudara. Tahun semangat, tahun gairah, di mana kita melihat perkataan-perkataan Tuhan menjadi makin nyata setiap hari. Sehingga orang akan melihat. Orang akan datang kepada saudara. Saudara mungkin akan makin sibuk sekali, saudara. Sibuk dalam arti begini. Memberi makan orang. Menerangi hati mereka. Mulut saudara akan dipakai. Semakin murni perkataan saudara. Maka orang akan melihat Tuhan itu sendiri. Tuhan menjadi ada di mana-mana. Sangat nyata sekali. Dan jangan pernah buat batasan dirimu lagi. Mau agama apapun. Engkau nggak perlu paksa dia menjadi orang Kristen. Tetapi kebenarannya mesti saudara sampaikan bahwa Tuhan pernah turun menjadi manusia. Dia sudah mati di atas kayu salib. Entah dia masih agama apapun, jangan takut. Karena Tuhan sudah merubuhkan bait suci. Dan hanya ada satu bait suci, yaitu Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi bait suci agama-agama apapun. Ya, saudara. Semua konsepsi agama diruntuhkan dan telah diruntuhkan oleh Tuhan. Disinilah kita melihat kerajaan Allah sedang ada di antara kita. Baik, sudah lewat 4. Nanti malam kita lanjutin. Ada hal yang tadi agak ini ya, agak mungkin belum belum smooth sekali ya. Nanti malam saudara ya. Dan tiap pagi ya, saran saya ya tiap pagi agak lebih cepat lah gitu ya. Jangan agak lewat-lewat lagi supaya ini ya. Tadi kami itu bicara karena memang belum ada yang muncul gitu ya. Agak lama cerita tadi sama Bu Rahel sehingga kita mulai jam ini. Tapi yang saya rasakan setiap pagi itu rasanya indah sekali gitu. Maksudnya enak bicaranya gitu. Ya. Saya percaya saudara, kehidupan dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Terus berlimpah-limpah. Air mata kita dihapuskan Tuhan. Bukan nanti. Hari-hari ini saudara. Semua air mata apapun yang kita tumpahkan oleh karena penderitaan, oleh karena apa saja, dihapuskan Tuhan hari ini.
Dan di masa inilah saudara akan lihat bahwa orang fasik harus mengumpulkan apa yang harus diberikan kepada orang benar. Pasti lihat. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pasti ditambahkan. Jadi jangan habiskan energimu untuk mencari sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Cari Tuhan. Tuhan harta kita sungguh. Semua itu pasti mengalir. Bangsa-bangsa harus membawa harta mereka ke rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu adalah saudara saya. Haleluya. Baik, mari kita berdoa saudara. Udah lewat 6. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini buat anugerah-Mu. Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah menuntun kami. Engkau sudah menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Firman-Mu kami makan hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur. Sepanjang hari ini. Oh, milik-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Munculkan dulu semua kameranya biar difoto, tukang foto. Mana nih muka-mukanya? Ayo dihitung sampai 3. 3, 2, 1. Nah ini yang difoto. Yang lain nggak foto lagi. Oke ya. Tuhan memberkati semua. Shalom.